Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 3 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika Nabi itu berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes itu memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Tetapi waktu melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat lolos dari murka yang akan datang? Maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, kami adalah anak Abraham. Sebab aku berkata kepadamu, dari batu-batu ini pun Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudariku, menjelang ulangan umum atau ujian pada umumnya, para pelajar atau mahasiswa sungguh giat belajar dengan harapan sukses dalam ulangan umum atau ujian. Hal yang sama juga terjadi pada mereka yang akan menikah. Berbagai persiapan diadakan, yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan undangan. Siapa saja yang akan diundang dalam pesta pernikahan? Pada umumnya orang membuka hati, jiwa,
akal budi dan tenaga serta kekuatannya untuk mengingat-ingat nama-nama sahabat handai tolan yang akan diundang ke dalam pesta pernikahan. Dengan kata lain, suasana menjelang. Pada umumnya orang berusaha membersihkan diri dari lingkungan hidupnya. Saudaraku, masa Advent juga masa pembersihan diri dan lingkungan alias pertobatan atau pembaharuan diri. Maka marilah saudaraku kita mawas diri sejauh mana kita melaksanakan pertobatan atau pembaharuan diri. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Demikian seruan Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Farisi dan Saduki yang minta dibaptis. Dibaptis berarti menerima anugerah Allah untuk meninggalkan cara hidup lama yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan kemudian memeluk hidup baru sesuai dengan kehendak Allah. Maka dalam pembaptisan yang kita terima berjanji hanya mau mengabdi Tuhan Allah saja serta menolak semua godaan setan. Maka baiklah di masa Minggu Advent yang kedua ini kita semua diajak mawas diri perihal penghayatan janji baptis yang telah kita terima. Dua hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, menolak semua godaan setan. Godaan setan pada umumnya menggejala dalam rayuan atau tawaran harta benda, uang, kedudukan atau jabatan, dan kehormatan duniawi. Maka cukup banyak orang jatuh karena godaan-godaan ini, sehingga yang bersangkutan tidak setia pada panggilan dan juga tugas pengutusannya. Mereka hanyut dalam usaha dan kerja keras untuk membangun kerajaannya sendiri, bukan kerajaan Allah. Memang saudaraku, secara konkret dalam pelaksanaan tugas panggilan kita masing-masing tidak akan terlepas dari urusan harta benda, yakni uang, kedudukan, jabatan atau kehormatan duniawi. Dengan kata lain, kita tidak mungkin menolak 100%. Kita terima dan hayati harta benda, uang, kedudukan, jabatan, dan kehormatan duniawi sebagai sarana untuk menyucikan dan mendukung penghayatan iman kita serta panggilan kita masing-masing. Dengan kata lain, semakin kaya akan harta benda hendaknya juga seharusnya semakin beriman, semakin mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, hidup dan bertindak dijiwai oleh rasa bersyukur dan berterima kasih. Selanjutnya, syukur dan terima kasih tersebut kita wujudkan dalam pelayanan kepada sesama dimanapun kita berada.
Itu yang pertama. Yang kedua, hanya mau mengabdi Tuhan Allah saja. Saudaraku, manusia diciptakan untuk mengabdi, untuk menghormati dan memuliakan Tuhan Allah. Dengan kata lain, kita dipanggil untuk saling menjunjung tinggi harkat martabat manusia di dalam hidup sehari-hari. Untuk itu hendaknya sebagai orang beriman kita berani menjauhkan diri dari aneka macam bentuk pelecehan terhadap manusia, seperti membenci, seperti memarahi, seperti memperkosa, dan seterusnya. Maka secara khusus kita semua hari ini diingatkan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, entah yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga sebagai suami istri. Hendaknya tidak terjadi pemerkosaan dalam hubungan sebadan atau seksualitas. Hendaknya jangan menjadi hamba nafsu seksual yang tidak terkendalikan, sebagaimana masih marak dalam relasi antara laki-laki dan perempuan masa kini. Itu kita rasakan kalau mau membatinkan situasi sekarang ini. Sebagai orang beriman, tentu kita semua yang hadir di sini diingatkan oleh Paulus, hendaknya jangan menjadi nafsu seksual yang tidak terkendalikan, sebagaimana sekali lagi masih marak dalam relasi laki-laki perempuan. Maka sebagai orang beriman, Paulus dalam bacaan kedua dengan tekun saling menghibur, saling membangun dan memperdalam kerukunan serta memuliakan Allah dalam hidup sehari-hari. Mengingat masih maraknya permusuhan, konkretnya keluarga Anda, suami istri, yang mengakibatkan penderitaan manusia, bukan saja adanya korban yang meninggal dunia. Maka dalam membangun dan memperdalam persaudaraan sejati ini, saya mengajak, mengingatkan para suami istri untuk berani mawas diri serta dapat menjadi teladan atau saksi, mengingat Anda berdua pernah berjanji untuk saling mengasihi, baik dalam untung maupun malang, sehat maupun sakit, sampai kematian memisahkannya. Saya percaya bahwa Anda sebagai suami istri saling mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap tubuh atau kekuatan yang saudara hayati, antara lain saling mengasihi tersebut dalam persetubuhan hubungan seksual yang ada kemungkinan berbuah kasih, yaitu seorang anak sebagai anugerah Tuhan. Selanjutnya kita semua diingatkan bahwa masing-masing dari kita adalah buah kasih dari orang tua kita masing-masing, dapat hidup, tumbuh, dan berkembang seperti saat ini hanya karena kasih dan oleh kasih melalui sekali lagi orang tua kita masing-masing. Oleh karena itu,
Karena masing-masing dari kita adalah buah kasih, maka seharusnya bertemu dengan siapapun, berarti yang terkasih bertemu yang terkasih, sehingga otomatis saling mengasihi, bukan membenci, bukan memarahi, untuk membangun, memperdalam persaudaraan sejati. Pasti saling menghibur dan juga membahagiakan. Kita semua akhirnya hari ini dipanggil untuk dengan satu hati dan satu suara memuliakan Allah. Artinya yang termulia dalam kebersamaan kita adalah Allah. Dan kita semua sama-sama hamba atau pelayan. Hidup dan bertindak saling melayani. Maka ingat, pelayan yang tidak baik pada umumnya langsung dipecat tanpa pesangon. Yang bersangkutan tidak layak menjadi pelayan. Ciri khas pelayan yang baik antara lain sederhana, tanggap, peka terhadap kebutuhan orang lain atau yang dilayani, dan tidak pernah mengeluh, marah, tetapi membahagiakan, dan seterusnya. Ciri-ciri pelayan yang baik inilah yang hendaknya juga kita hayati dalam hidup saling melayani, konkretnya dalam keluarga Anda sendiri. Tidak pernah mengeluh dan juga tidak marah. Orang yang mudah mengeluh dan marah pada umumnya hanya mengikuti selera pribadinya, sedangkan yang tidak pernah mengeluh atau marah adalah orang yang setia pada panggilan dan tugas pengutusan dalam keadaan apapun dan situasi apapun. Semoga Tuhan memberkati. Kita ungkapkan iman syahadat para rasul, aku percaya akan Allah,